Selamat datang di podcast Obrolan Baik. Di mana selalu ada keramaian di antara kota-kota yang sepi. Iya. Dan niat baik belum tentu dianggap baik, tapi yang sudah pasti baik adalah aksi baik. Nggak kayak biasa-biasanya nih. Sepi. Tolong ambilin. Nggak bisa. Sekarang kita bahas apa nih, Mas? Nggak ada saya. Rang udah. Nggak ada. Ambil. Sambil. Kok nggak ada juga? Nggak ada. Mana kemana ini, Den? Mana sih, Ra? Kan harusnya ada mobil sama rokok, Ra, biasanya. Katanya kita tim. Tapi berangkat sendiri-sendiri. Berdua. Ada yang nguber. Yo. Nguber. Ini kan sawah. Bener. Iya. Uber driver. Banyak lah. Tapi sepi ya, Ra. Kenapa ya? Kalau sepi tuh kalau sepi tuh kayak pikiran jadi kemana-mana. Bener. Adem sih. Bengong. Bener. Kalau lagi sepi ngapain? Kalau lagi sepi sih gua buka iPad, nyalain VPN, baca Reddit ya? Iya, jadi banyak sama download aplikasi di VST ya? Pirates Bay gitu-gitu. Kalau sepi gitu ngapain Dit? Biasanya sih kan gue selalu main sama anak-anak gue ya. Gila. Gak pernah tuh gue kayak di kamar sendirian, tiktokan, pasang asing. Family man banget. Kalau bisa sebisa mungkin istri gue tuh istirahat. Bener. Gantian. Karena ibu rumah tangga udah capek. Ibu rumah tangga juga kan sebuah pekerjaan sebenarnya. Bener, susah itu. Nggak bisa dibanding-bandingin itu. Bener. Iya. Tapi gimana rasanya Ra kalau kota yang sepi? Padahal kota besar, deh. Padahal kota besar di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Iya. Tapi sepinya tuh kategorinya karena apa? Karena penduduknya sedikit? Apa sepinya? Karena view-nya dikit. Iya. Enggak. Oh, ini kota kedua kali maksudnya ya? Enggak juga ya? Disebut Ini kota daerah kedua. lah, kita bisa bilang daerah yang di dalam Provinsi Jawa Timur. Yang sepi Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2022. Oh, jadi ada datanya. Ada lah. Kita ngomongin data. Ada. Padahal ya, data udah, laporan udah. Statistik udah dari kapan? Masih aja ada yang kurang. Ya Allah. Tapi ini nggak kurang insya Allah. Oh iya. Karena ini dari Bondowoso Jatim Network. Jadi ada berapa kota yang di ini? Katanya ada 7. Ada 7 kota sepi di Jawa Timur. Lestari. Kenapa sih? Gila. Kita kan lestari juga sama teman-teman LTKL. Iya. Mereka lagi di Jawa Timur nggak? Enggak ya? Ada beberapa. Oh, oke. Karena itu meng-encourage mereka juga. Iya. Encourage artinya apa ya, Dit ya? Meyakinkan. Benar. Mengusahain gitu. Mengusahakan gitu. Ngegoda. Enggak ada. Terus jadi ada 7 kota ya, Raya? Iya benar. Kota pertama tuh ada Mojokerto. Nah, menduduki urutan pertama sebagai daerah tersepi di Jawa Timur. Iya. Jadi jumlah penduduk di Mojokerto itu 134.350 jiwa pada tahun 2022. Ya mungkin nambah ya. Itu, iya mungkin. Tapi ini 2022 ya. Harusnya nurun dong. Menurut lu tuh kota-kota sepi itu karena kurang perhatian dari pemerintah atau emang nggak ada destinasi wisata apa? Sebenarnya ada banyak ya. Maksudnya ada banyak atau mungkin gue percaya ada beberapa kota atau daerah yang emang nggak di boost, emang akan dijaga aja gitu. Oh. Gue sih mikir positifnya gitu. Biar jadi kota pensiunan, Bisa, biar nggak terganggu ya. Biar nggak terganggu. Atau mungkin ada tempat-tempat yang dijaga untuk dijaga kelestariannya biar ya udah segitu aja. Di Mojokerto sendiri ada? Ada. Apa? Bahkan ini juga salah satu tempat yang menurut gue sangat penting untuk sejarah bangsa Indonesia ya. Oke, apa tuh? Jadi ada Museum Trowulan, Rama. Oke. Adalah museum arkeologi di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Oke. Dan di sini ada disimpannya artefak-artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di daerah Trowulan. Waduh. Karena Trowulan itu berkaitan erat dengan daerah yang dulu dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Begitu. Kamu sendiri pernah ke sana? Kebetulan belum. Aku aja baru denger. Nah, ini makanya. Makanya aku juga baru denger juga, Ra. Dan yang paling penting ternyata
sejarah museum ini tuh ada ditemukannya tuh udah lama reruntuhannya. Ini kan katanya dulu kotanya Majapahit nih, Ra. Jadi tuh ya ibu kota Majapahit itu di Trowulan dulu katanya. Dan ditemukan reruntuhannya itu oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Jawa pada tahun 1811 sampai 1816. Kok Gubernur Jenderal Jawa? Tapi kayak orang luar negeri gitu sih? Nggak tolol banget. Ini kan emang dulu dikuasai. Oh iya. Iya, dia yang menemukan, Rama. Bukan Mas Budi. Bukan. Gitu, misalnya Mas Agus. Suyoto misalnya gitu. Misalnya gitu. Ya gitu. Sernya sih gue bingung deh. Nah, tapi Ra, di sana ya, kan jadinya museum kan. Nggak cuman memamerkan peninggalan arkeologi dari Majapahit, tapi juga ada dari temuan arkeologi yang ditemukan di seluruh Jawa Timur, mulai dari Raja Erlangga, Kediri, sampai Singosari dan Majapahit. Bagus banget. Itu. Museum Trowulan. Trowulan. Kalau analisa gembel kamu Trowulan itu apa? Trowulan, nggak ada ya? Apa sih bahasa Jawanya nggak ada ya? Triwulan adanya. Triwulan aja apa artinya? Triwulan 3 bulan. Itu, jadi ada bulan 3. Kan analisa gembel nggak apa-apa dong. Trowulan. Tapi tro ya bukan tri. Iya kan, nama bahasa dulu bisa bergeser gara-gara ucapan atau apa. Aku curiganya di situ memang ada 3 bulan. 3 bulan yang menerangi. Cuman kan nggak tahu pemahaman zaman dulu kan suka menggunakan kiasan ya. Bulan tuh apa gitu. Bisa aja wanita cantik. Iya. Atau kayak kita kan ketuhanan juga konsepnya 3 kan. Ada Allah, Nabi Muhammad dan lingkungan. Hablum minannas, hablum minallah, dan hablum minalam. Waduh. Tri itu apa ya? Gitu. Iya benar. Jadi nggak heran itu bisa disebut jadi kota-kota. Kita ketukar nggak sih kontennya mau jodohnya nggak ya? Enggak. Soalnya bagus banget bahasannya. Masih sama. Yang tadi kota pertama Mojokerto. Kota kedua ada apa, Dit? Kota kedua ini katanya, Ra, ini adalah kota penghasil spotlight terbaik. Yang benar? Iya, temen gue asal dari sini. Kota Blitar. Siapa sangka nih, Ra, karena ini kan padahal kota kelahiran dari Bung Karno gitu. Emang iya? Iya, Blitar. Ini benar fakta ini? Bener banget, fact ini. Tapi menjadi urutan kedua dalam kota tersepi. Iya. Menurut BPS tadi, ini kotanya tuh mencapai penduduknya? Terus 51.960. Tadi 134 yang Mojokerto, ini 151. Ini tambah 20.000 lah ya. Iya. Tapi kan bukan uang penduduk ini. Iya benar. Iya betul. Kenapa ya sepi ya? Kita pantas kalau dia mendingan di Jakarta ya. Kenapa ya? Nah kebetulan aku pernah ke sana. Oh iya. Pernah ke sana mengunjungi. Enggak, jalan-jalan waktu itu sama kakak iparku yang waktu itu aku cerita juga. Tujuanku kan ke Blitar. Nah di situ juga penasaran dong karena belum pernah. Di kotanya kecil, cukup, makanannya murah, masih khas makanan-makanan resto-resto Jawa harganya gitu. Angkringannya juga kayak banyak, makanan pinggirannya juga banyak, dan yang paling menarik di situ aku ke situs makam Bung Karno. Oh, di kuburan di situ lagi? Kuburannya di situ. Dan menurut gue itu untuk wisata makam paling mewah, ya iya dong. Jelas Presiden dong. Pertama dong. Oh, di Blitar. Di Blitar, Rara. Jadi kalau misalnya itu family friendly banget, atau bareng pasangan juga enak banget. Tapi karena apa? Benar sesepi itu tapi pas kamu sana? Bener nggak, mungkin lebih tepatnya nggak ada macet dan nggak ada penumpukan apa-apa, ya udah aja gitu. Iya. Dan di makamnya itu, seingat aku tuh ada komplek, bayangin waktu kita ke Praha. Keren. Kan jadi kan gereja-gerejanya itu kan di sebuah kawasan ya, konblok, terus ya udah nggak ada mobil. Nah itu kalau nggak salah seperti itu tuh, seingat aku. Seru banget ya. Ya udah jadi jalan kaki, naik sepeda atau apa, nyewa-nyewa kayak gitu, kayak di Fathahillah kemarin juga. Kayak gitu, tempatnya mewah, dan kalau kalian mau kesana cuma 15.000 tiketnya, Ra. Murah. Iya murah, dan itu tuh ya karena kita juga banyak agama ya, menurut gue tuh wisata religi banyak kalangan juga gitu. Bisa, karena nggak cuman ada makamnya Bung Karno doang gitu. Blitar. Waktu itu kesana naik mobil, naik kereta? Naik mobil waktu itu. Mobilnya Wuling lagi waktu itu. Keren banget emang Wuling. Wuling Convero waktu itu. Ada efek-efek itunya. Iya. Yang menarik Blitar, aku ketok magic. Mobil aku lecet waktu itu, spion patah. Dibenderinnya di sana. Di ketok magic di Jakarta sih, di Cempaka Putih.
Tapi ngobrol, dia orang Blitar asli. Oh, orang Blitar asli. Setiap lebaran pulang, naik bis. Naik bis gitu. Dan yang aku waktu itu negeri di atas awan tuh, itu kan waktu itu tujuan ke Blitar. Oh. Tujuan ke Blitar sama. Menarik. Oh, kenceng-kenceng mataharinya lumayan kayak Surabaya gitu. Cuman menurutku lebih less pollution ya. Less pol ya. Jadi kalau buat teman-teman yang punya aplikasi apa tuh udara tuh. Yang merah-merah itu. Hijau tuh pasti. Fake ini mah. Fake ini mah. Fake ini mah. Ini mah nggak fake ini. Nggak fake. Nah, itu Blitar ya? Di Blitar. Jadi ada museumnya juga, Ra. Terus dari museumnya tuh ada library-nya juga, ada simbol perdamaian juga seperti gong gitu kayak di Ancol. Iya. Dan ada juga rumah masa kecil Bung Karno di sana. Seru banget ya. Beli-beli baju-baju Bung Karno tuh banyak di sana. Jadi kayak kita ke Dufan, keluar dari makamnya, kita langsung ke pasar. Pasarnya yang labirin gitu, jadi kita harus lewat. Mau nggak mau ngelihat, kalau suka beli. Iya dong. Bener. Terus? Dan aku lupa nih, baru keinget banget nih. Jadi tuh aku baru ingat di sana aku tuh ke candi juga, Ra. Ke candi di Blitar. Nah, tapi yang keren di sana tuh ada candi di mana candinya itu dibangun di 3 era kerajaan. Apa aja tuh? Nama candinya apa? Candi Penataran. Nah, coba yang di bayangan Nara. Dia PNS apa? Sebulan? Enggak, dia tuh speaker gitu. Maksudnya suka bikin seminar. Bener. Penataran. Penataran Cilandak apa penataran? Bukan, itu pelataran. Suka salah tuh kadang kalau wedding. Iya. Nih aku bacain sedikit karena ini menarik banget nih. Teman-teman harus tahu juga nih ke Blitar. Ya. Karena ini ada Candi Penataran ini ada di bawah kota Blitar atau di daerah selatan. Nah, yang menarik adalah teman-teman, ini terdiri dari 3 era. Jadi ibaratnya kayak 3 kepala negara di situ terus. Jadi misalnya dari era Bung Karno, kemudian era Pak Harto, sampai era Habibie. Nah itu di candi itu. Jadi pemekaran di 3 kerajaan yang berbeda. Bayangin sebegitu megahnya. Iya. Itu. Kamu ke sana? Aku ke sana juga. Blitar mantap juga nih. Mantap juga. Jadi boleh dikunjungi kalau mau ke Blitar. Dan sepi juga, kalian orang kota kan suka cari kesepian kan? Bener. Bener nggak sih? Aku sih suka merasa kesepian di tengah keramaian gitu ya, nggak tahu kenapa. Karena orang-orang kota udah mulai kosong, nah. Omongannya kayak nggak ada isinya tuh. Bener. Kota Madiun menduduki urutan ketiga, jumlah penduduknya 199.000. 192. Beda 40.000. Beda 40.000 ya. Di Madiun, Ra, ada apa sih, Ra, di Madiun? Madiun tuh yang terkenal makanannya apa? Pecel Madiun. Benar. Lebih familiar. Kalau wisata ada apa, Dit? Di Madiun. Kamu mau cari tahu nggak? Pengen tahu, cuman ternyata di sini banyak sejarah. Oh, justru kenapa ya? Ternyata di Jawa Timur ternyata banyak tempat-tempat bersejarah justru. Iya. Buat didatengin. Pergerakan sejarah, candi-candi gitu. Jangan-jangan bener juga deh sepi. Jangan-jangan bukan karena emang sengaja jangan dikunjungi. Iya gitu. Sih. Kayak jangan banyak tahu loh daerah sini. Iya. Makanya kalau dari agamanya kan ada beberapa ayat yang menyebutkan bagi kaumku yang mau berpikir. Jadi mau pikir-pikir aja. Iya. Yang nggak mau mikir ya udah, goblok aja udah. Ntarnya receh soalnya konten TikTok. Guys, gini sini bercanda. Emang itu receh? Bercanda. Tapi kan dia masuk UGM. Bercanda. Pintar. Masuk lapor, Pak. Benar. Kita belum udah begini-begini. Bercanda. Tapi mau nggak mandi kalau belum nikah? Gege. Aku gege RTV aja mau. Jadi, Ra, di Madiun ini ternyata ada tempat bersejarah. Dan katanya sempat dibilang dijadikan sarang PKI. Sarang PKI. Waduh. Katanya mah begitu. Katanya mah ya, kita mah. Tapi kan kita juga nggak tahu apa emang PKI sejahat itu atau mungkin ada pembelokan sana sini, kita nggak tahu. Iya. Kita mah nggak tahu. Yang pasti mah niatnya baik lah pokoknya semuanya. Iya, semuanya niatnya baik gitu. Nah, ada sejarah apa, Ra, tempat-tempat yang bisa dikunjungi? Ternyata ada candi juga ya katanya. Di Madiun. Ada candi Wonorejo. Ra. Wonorejo. Salah satu tempat bersejarah di Madiun. Terletak di Dusun Santan, Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Madiun.
Konon katanya candi yang sebelumnya diberi nama Lingga Yoni ini merupakan tempat beribadah zaman Majapahit. Masuk akal dong. Masuk akal. Hingga kini berdiri sebagai salah satu warisan budaya dari Jawa Timur. Gitu. Gitu. Ada apa lagi? Ada namanya Ngelambangan. Ngelambangan ini di desa Ngelambangan, Kecamatan Ungu. Katanya ini adalah situs peninggalan dari Majapahit. Ada beberapa titik napaktilas seperti Punden, Lumbung, Pura Lambung Sari dan sebagainya. Padahal Punden dari Sunda loh, jelas-jelas tuh. Punden. Jawab dong. Mamba. Terus ada apa lagi, Ra? Di Madiun? Aduh, ini aku takut salah baca. Kresek kayaknya. Menumen jadinya kan. Gue takut salah kalau orang nih ya. Iya. Orang Pandeglang aja. Pandeglang. Kalau Pandeglang. orang Jakarta bilangnya gitu. Pandeglang. Makanya harusnya Pandeglang biasanya orang-orang. Pandeglang. Makanya ini jadi monumen kresek. Ya. Monumen ini menjadi salah satu monumen saksi bisu peristiwa berdarah di Indonesia. Dikenal dengan sebutan G30 SPKI. Oh, ini ada di filmnya nih. Ada. Pasti nih. Udah lah, gak usah bahas itulah. Kenapa sih, Ra? Ini kita hanya baca doang. Iya, dibangun untuk pengingat dulunya pernah terjadi pemberontakan PKI tahun 1948. Lokasinya itu di Kresek, Ungu, Madiun. Aduh, ngeri bro kalau itu bro. Kenapa? Ternyata Madiun bener. Banyak. Familiar tau bener deh. Dan kota Madiun ini aku sempet ngelewatin. Oke. Masih sama karakter kota Jawa yang tidak terjamah. Iya. Kotanya adem, enak, dingin. Gitu lah. Itu kamu yang tur Blitar itu lewat Madiun maksudnya? Oh. Jadi kalau waktu itu sebenarnya ada pilihan jalan tol atau jalan pantai selatan. Iya. Nah kita rada aneh waktu itu sama kakak gua. Kita lewat tengah jadi ayo kak. Jadi gua akhirnya melewati daerah lintas Jawa yang tengah, yang aneh-aneh lah gitu. Ambarawa, Madiun, Salatiga. Pokoknya di atas kota-kota yang lebih populer itu lah. Iya. Oh. Dan seru banget ternyata. Seru. Madiun ya. Makam Masjid Kuno Taman. Nah. Masjid bersejarah ini memiliki nama asli Masjid Donopuro, masjid yang memiliki sejarah Islam di Madiun. Majapahit itu apa? Hindu ya? Majapahit Hindu. Oh, emang agama-agama juga banyak tersebar ya di situ. Kota Iya. Madiun. Kurang lebihnya itulah beberapa tempat yang bisa kamu kunjungi ada di Madiun gitu, Ra. Padahal sepi. Kota keempat. Nah, habis dari Madiun, kita keempat ini ada di Pasuruan, Ra. Nah, ini di angkanya tuh di 497 jiwa. Beda berapa tadi? 11.000. Terakhir beda 11.000. Nah, ini di Pasuruan ini ada tempat yang harus sama ternyata. Banyak candi ya? Candi, bro. Berarti feeling aku tuh memang penyebaran agama Hindu di sana gitu. Kalau candi itu kan erat hubungannya sama agama Hindu ya. Hindu kan? Betul. Jadi mereka naruh tempat ibadah di banyak di daerah sana. Banyak di daerah Jawa Timur. Salah satunya ada candi apa? Jawi. Ini dari Kerajaan Majapahit. Kemudian ada Taman Chandra Wilwatika. Hebat dong. Wilwatikta. Nah, ini apa nih? Ini karena dulunya lokasi latihan bagi pasukan Majapahit. Latihan apa kalau boleh tahu, Dit? Latihan yoyo, nggak mungkin. Latihan perang dong pasti kan? Latihan perang. Jaga jadi ada di sana. Ternyata ada di Pasuruan, Ramang. Nah, katanya dulu tuh bisa menampung sampai dengan 15.000 pasukan. Oke. Gede banget tuh. Gede banget. Se-GBK tuh pas konser Dewa 15.000 tuh. Di JIS tuh. Itu 15.000 tuh? 15.000 tuh. Itunya kapasitas. Bayangin segitu buat latihan. Dan kemudian ada Pertirtaan Belahaan. Aduh, Tirtaan. Belahan. Ini pemandian kuno dari peninggalan Kerajaan Majapahit. Ada di Dusun Belahan Jowo, Desa Wonosobo, Kecamatan Gempol, Pasuruan. Dan umurnya sampai 10 abad, Ra. Lebih dari 10 abad. 1 abad itu 100 tahun. Berarti ada 1.000 tahun. 1.000 tahun, lo bayangin kan, jadi ini mulai kebaca ya, Raya, beberapa Anabel kita mulai terbukti nih. Apa tuh? Bahwa ternyata emang banyak tempat-tempat bagus di sana, tempat sejarah lebih dari 1.000 tahun. Iya, candi-candi. Kayaknya aku sama istriku liburan semester. Kayaknya ke Jawa Timur deh nih. Pengen ya? Iya. Pengen. Ini kotanya dekat-dekat nggak sih, Dit? Nggak juga ya? Dekat-dekat kok. Dan emang
better you use your car sih. Iya benar. Ya misalnya kalau Banten, Pandeglang, sekarang Cilegon, kayak gitu-gitu. Gitu-gitu. Enak deng. Enak sih. Kayaknya sih. Terus di sana udara masih ini nggak? Seger. Menurut aplikasi aku sih banyak ya. Hidung kamu aja. Enggak aplikasi yang cari-cari itu? Iya. Bukan. Yang kamu bisa lihat. Oh. Apanya? Lihat udaranya. Oh, udaranya biru. Biru, beda. Nah, itu. Beda. Enak. Oke. Dan itu lagi karena daerah-daerah ini masih sepi, jadinya itu nggak stres macet, nggak stres mobil rame dan lain-lain gitu. Menarik. Ada apa lagi, Ra? Kota selanjutnya, Kota Batu. Menurut data, jumlah penduduknya Kota Batu mencapai 216.735 jiwa. Beda 5.000. Beda 5.000. Iya. Batu tapi nggak asing kan? Nggak asing, bener. Batu. Karena kan juga kalau yang udah sering orang dengar itu kan banyak daerah-daerah dataran tingginya di Batu. Betul, ya. dingin. Terus apa Batu yang wisata-wisata kayak Dufannya itu banyak tuh. Jatim Park tuh di Batu ya. Itu di Jatim. Jatim Park. Di Jatim. Itu bukan di Batu ya? Ada museum apa transportasi coba deh. Museum transportasi. Museum transportasi Batu nih Mas. Batu ya. Kalau nggak salah nih. Museum transportasi Batu. Anjay. Bener ada dong? Museum angkut bener. Museum angkut. Bener. Itu dia. Bener itu di Batu ya. Jawa Timur. Bener, Kecamatan Batu, Kota Batu. Rama pernah ke situ ya katanya? Waktu itu manggung aku sama Mas Ius, manggung sama Pak Produser nggak? Waktu itu apa ya? Sama Sido, sama Iman. Kok aku nggak ada? Nggak ada kamu acara. Oh, waktu kalian masih satu band, Iris. Iya, betul. Benar ya? Iya, kamu Sido sama Iman dong. Iya, enak, tempatnya enak. Dingin pasti. Banget. Dingin. Nah terus kita ngelewat ini, tapi nggak sempat mampir, penasaran. Nggak lama berarti waktu di sana. Cuman sehari aja. Oh, enak nggak sih, Ra? Maksudnya? Dingin, gue sih senangnya dingin. Seneng dingin ya? Dingin, dataran tinggi, dingin. Pagi-pagi walaupun matahari cerah, tapi udaranya dingin gitu loh. Oke. Nah ini yang agak kebanyakan. Biar misalnya teman-teman, udah bosan nih, misalnya ke tadi lokasi yang dingin, pengen lainnya di Batu juga ada. Apa? Ternyata ya sama situs-situs zaman dulu juga ada situs sumber jeding. Nah ini situs sumber mata air bersejarah di Kota Batu. Punden juga dibilang. Nah situs percitaan tersebut benar konon terkubur sejak ratusan tahun lalu. Kemudian ada Candi Songgoriti. Candi lagi. Nah ini adalah petirtaan, juga ada petirtaannya berarsitektur Samudra Mantana dan peninggalan masa klasik tua di Jawa Timur atau abad 10, bayangin loh. Gitaris terkenal tuh Mantana tuh. Itu Bujana. Maksudnya itu lagu Santana loh. Iya, biar lucu-lucu lagi. Bujana. Terus ada apa lagi? Ada makam Dinger. Dinger tuh apa ya? Coba. Ada bangunan berpintu yang sudah kusam, tapi keberadaannya masih terjaga. Terlebih lagi sudah menjadi cagar budaya Kota Batu, jadi nggak bisa masuk. Oke, cuma bisa lihat dari luar. Nah ini kisahnya nih. Apa? Ini jawab pelan-pelan aja nih, gue nggak enak. Adanya dua peti mati, Graaf Jedinger dan istrinya. Mereka itu adalah orang Belanda yang dipindahkan ke negara asalnya. Dinger dianggap sebagai orang Belanda yang mengelola perkebunan setempat pada masa penjajahan. Belanda ya? Iya. Tapi kenapa dijaga ya? Dijadiin aja. Ini kenapa kan? Mungkin dia bawa banyak manfaat baik di kota itu, mungkin. Atau mungkin sebenarnya nggak ada makanan, tapi ada sesuatu yang. Petinya ada, pas dibuka. Bungkus kapal api. Enggak maksudnya. Kenapa lucu sih? Spill the name lagi. Drop the name. Iya. Terus ada lagi situs Candi Pendem, Ra. Ini ditemukan, ini baru, Ra, ternyata. Apa tuh? Baru ditemuin tahun 2019. Oh, baru dong. Sehingga itu jadi masih dalam pengamatan. Bener. Destinasi baru juga teman-teman, pasti belum rame. Dit, yang aku pengen tanya tuh situs itu apa sih, website maksudnya? Bukan, situs itu adalah site. Kalau bahasa Inggris kan site. Site itu kayak tempat sesuatu yang di daerah tertentu. Biasanya situs tuh digunakan untuk tempat candi, situs bersejarah, situs bokep. Nah itu kan berarti banyak bokep. Situs bersejarah. Maksudnya tempat lah, daerah, lokasi gitu. Terus kota selanjutnya ada Probolinggo. Menduduki daerah ke-6 dengan 240.200 jiwa. Nah tuh Probolinggo. Probolinggo apa nih? Aku juga nggak tahu ya.
Probolinggo. Kurang tahu sebenarnya. Ternyata apa? Probolinggo itu destinasinya sangat terkenal banget di sebenarnya. Di sana tuh ada Gunung Bromo. Loh. Tapi sekarang udah nggak bisa ke sana. Foto private dulu yuk. Ih. Jangan lupa pakai ini. Aduh. Flare dong pakai. Oh iya. Kenapa ya Raya? Ada teman-teman yang kurang teliti kayak mereka tuh ya? Iya, kenapa ya? Aku belum pernah sih, jadinya aku sedih banget belum kesana. Kamu udah pernah ke Bromo? Udah, kebetulan. Aku belum. Yang pasir berbisik itu Bromo bukan? Hah? Pasir berbisik itu Bromo bukan? Nggak tahu. Di Bromo, kamu ada apa aja? Aku naik kuda, dingin banget. Okay. Terus pasir. Oh iya pasir. Pemandangan, iya itu kan? Benar-benar pasir berbisik itu. Dan naik kuda di atas pasir dan ada candi. Candi lagi. Dan yang kayaknya yang aku lihat situs yang itu aku nggak ke daerah situnya gitu. Cuman memang kesel ya. Iya. Maksudku kepentingannya sangat pribadi. Merugikannya sangat masyarakat banget. Iya. Luas. Aduh, pengen ke sono lagi, gimana caranya ya? Nikah dulu. Wow. Udah nikah sih. Oh, udah nikah. Fotonya di Rio Motret kalau aku. So. Nggak usah pakai flare gitu. Yaudahlah. Satu kata aja lah buat itu, buat oknum itu. Apa tuh, Ra? Anjing bikin sendiri. Sensor sendiri. Ya udah, kalau nggak bisa ke Bromo kemana lagi, Ra? Kalau di Probolinggo ini. Nah, ini katanya menurut Detik Jatim ada Bijay Bakau Resort. Wow. Apa tuh, Ra? Singkatannya BJBR, destinasi ekowisata favorit di kota Probolinggo. Sesuai namanya, memberikan wisata alam mangrove dan penginapan dalam suatu kawasan. Bakau. Bener. Mangrove juga berfungsi kan buat itu, meredam tsunami katanya gitu. Oh gitu, bagus. Tapi nggak tahu ini banyak laut, nggak lah ya. Ini memang tempat wisata aja. Tempat wisata, jadi bagus seru ya. Banget. Dan ternyata ada Gili Ketapang namanya. Wow. Gili Ketapang ini adalah jawabannya kamu bisa melihat pemandangan bawah laut yang memukau. Ada paket snorkeling. Iya benar. Berapaan, Dit? 100.000 anjir nih sobat. 100 sampai 500.000. Kaget juga loh ada Gili di sini. Iya. Bagus kayak di Gili. Iya. Berarti dia destinasi mah lebih populer ini. Ada air terjun. Apa, Ra? Madaka Ripura. Madaka Ripura. Iya. Gabungan 3 kata. Apa tuh? Gajah Mada, Kari yang artinya peninggalan, dan Pura yang merupakan tempat bersemedi. Oh, pura berarti ya? Berarti ini pura peninggalan Gajah Mada yang digunakan untuk semedi. Iya. Wow. Dan air terjunnya ini nggak kalah kayak film-film Avatar ya. Bener dong. Bener CGI soalnya kan kalau ini. Iya. Ini mah real, bro. Real. Ini ada apa lagi? Ada teping. Ada tebing-tebing yang berselimut pepohonan. Tingginya 525 meter. Ini adalah Ranu Agung. Ini lihat fotonya bagus lagi nih. Iya, kalian bisa main pakai perahu-perahu di situ foto-foto. Iya. Sampai ini juga. Sampai hitam kulitnya. Bener. Oh, ini titipan nih ini. Ada hotel-hotel di dekat pantai juga. Betul. Makanya nggak heran ada mangrove tadi, benar. Oh iya benar. Oh banyak ini ternyata. Ada Seruni Point. Seruni Point itu apa? Itu kayak tempatnya tinggi banget di situ, terus ada sepertiga pura atau pura itu di situ. Dan di sini tuh bisa karena tempatnya di atas banget, kalian bisa ngeliat kota Probolinggo dari atas. Oke. Ada 256 anak tangga, teman-teman. Waduh, anak siapa nih kalau boleh tahu? Anak tetangga. Nah, tangga kan ada Kamga, ada Nera, Sefrina, ada Tata. Museum. Enggaknya siapa sih? Nah, itu. Ada. Udah, dan terakhir ada museum apa, Ra? Museum Dr. Muhammad Saleh. Iya. Wisata edukasi kalau ini. Oh gitu. Wisata edukasi. Lokasi museum ini ada di Jalan Dr. Muhammad Saleh, Kecamatan Kanigaran, katanya gitu. Ini wisata edukasi lah. Kita baru 6 loh kotanya loh, satu lagi loh. Habis yang terakhir lah ya, kali terakhir deh. Habis Probolinggo. Ya ini. Kota terakhir adalah Kediri. Menduduki urutan ke-7 kota tersepi di Jawa Timur. Penduduknya 289.418 jiwa. Oke, nah. Kediri ada apa? Nah, langsung aja kita ke Kediri, teman-teman. Walaupun sepi, kita juga banyak rekomendasi wisata. Ada
Goa Selomangleng. Selomangleng. Katanya dari zaman Raja Erlangga. Itu anaknya itu Dewi Kilisuci. Dia bikin buku nggak sekarang di jajanan? Enggak, karena kan udah ke ini Sinar Dunia. Bodo amat ya. Buku paket ya. Gunung Agung, iya. Ada apa lagi, Ra? Di Kediri, Ra? Oh, candi lagi. Candi Surowono. Wow. Ada Candi Tegowani. Terus ada apa? Situs Adan-Adan. Itu apa tuh? Adan-adan aja gitu. Oh, ada aja. Lucu. Nah, ini kelenteng. Wah, ini Cho Hui Kiong. Oke. Kelenteng tuh berarti tempat ibadahnya umat Konghucu dong. Konghucu. Iya dong. Betul. Kediri juga menarik ya. Itu 7 ya. Ayo kita ulang nih 7, kita hafal dong. 1 Mojokerto, 2 Blitar, 3 Madiun, 4 Batu, 5 Probolinggo, 6 Kediri. 1 deh. Ini ingatan kita. Coba 7 apa? Coba Batu, deh. Kediri, Pasuruan. Itulah 7. Kita hafal nih. 7 kota tersepi di Jawa Timur. Ada Mojokerto, ada Blitar, ada Pasuruan, ada Madiun, ada Probolinggo, ada Batu, ada Kediri. Mantep. Keren. Jadi teman-teman jangan menganggap remeh sebuah kota yang sepi. Benar. Karena ternyata banyak menyimpan keramaian sejarah di situ. Justru ya, keren banget udah closing bagus. Ya. Banyak menyimpan keramaian sejarah di kota yang sepi. Hai. Jadilah jiwa yang sepi dengan keramaian batin yang terisi. Wah, terima kasih telah menonton podcast Obrolan Baik di mana. Selalu ada kebaikan di balik sunyinya seseorang. Dan niat baik belum tentu dianggap baik, tapi yang sudah pasti baik adalah aksi baik. Sampai jumpa.